Shalom, saya Tresia Bruto. Saya mencalonkan sebagai Bupati Deri. Saya akan memberikan visi dan misi saya untuk Deri. Visi saya menciptakan Deri yang lebih unggul, maju, bermartabat, dan berprofesional dalam bidang pemerintahan. Misi saya, 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Kualitas tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini, tantangan utama pemerintah adalah peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, tetap konsisten untuk melanjutkan program perbaikan yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan kepada transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan peningkatan partisipasi publik dan proses pengambilan kinerja publik. Selanjutnya masing-masing diuraikan sebagai berikut. 1. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah. Peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah. 2. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dan peningkatan implementasi. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia, yang dapat hakikatnya adalah membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan yang produktif dan bersaing, serta sebagai insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun, damai, gotong royong, patuh pada hukum, dan aktif dalam bermasyarakat. Dengan begini, budaya dan geografi pembangunan manusia dilakukan secara kohesif dan inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat, tanpa merasa dibedakan latar belakang mereka. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan melalui 1. Peningkatan kualitas pendidikan, 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan lainnya, 3. Peningkatan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Selanjutnya masing-masing diuraikan sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Di era sekarang, mau tidak mau, sektor pendidikan dipaksa untuk senantiasa beradu cepat dengan perubahan zaman. Kenapa harus begitu? Karena kemampuan suatu negara tentunya tidak terlepas dari kualitas dunia pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka semakin tinggi pula sumber daya manusia yang akan dihasilkan untuk memajukan negara. Sebenarnya, banyak sekali sektor penentu kualitas pendidikan, namun ada dua sektor untuk yang dapat berperan dalam membangun kualitas berpendidikan yang baik, yaitu tenaga pendidik dan sarana dan prasarana pendidikan. A. Tenaga pendidik. Dalam hal tenaga pendidik dan kependidikan, difokuskan pada peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penguatan kemampuan guru terhadap kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. B. Sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetap konsisten untuk melanjutkan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan yang berkualitas untuk memenuhi standar pelayanan minimal, serta peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan lainnya. Pembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi, dengan mewujudkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan menjadi bagian yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan melalui berbagai upaya. Hal ini terus dilanjutkan dan perlu penekanan pada A. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi warga miskin. Menghilangkan image masyarakat bahwa pelayanan terhadap warga miskin atau kurang mampunya terjadi diskriminasi pelayanan. B. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Seluruh rumah sakit pemerintah, apakah itu puskesmas atau BLUD, mendapatkan subsidi obat dari pemerintah. Dengan subsidi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan biaya yang murah. Ini menjadi salah satu masalah yang serius, manakala yang berobat adalah warga miskin, sehingga perlu kebijakan agar warga miskin benar-benar mampu memiliki pelayanan kesehatan yang maksimal. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan peranan wanita dan gizi keluarga. Peranan wanita dan gizi keluarga adalah pendukung program pembangunan yang penting bagi ketersediaannya sumber daya pembangunan yang sehat, lahir dan batin. B. Memberikan perlindungan bagi orang miskin. Upaya mengetaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan tidak dapat dilakukan tanpa munculnya motivasi yang kuat dari yang bersangkutan. Misi yang ketiga, memperkuat kemandirian ekonomi daerah yang menggerakkan sektor unggul daerah. Kawasan perdesaan sebagai wilayah yang luas